Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Puji Rahayu dengan NIM 2019184 205B0008 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberikan peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara. Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan maupun kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian, pada setiap negara terdapat corak khas demokrasi yang tercermin pada pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku dan proses berdemokrasi dalam suatu sistem politik. Dalam bab ini, kita akan mempelajari hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama-tama, kita perlu membahas pengertian demokrasi itu sendiri. Baik, kita simak video berikut ini. Not too long ago, I woke up feeling kinda blue. I pick up my phone and I decided that I hit up you. We talked for a little while, asked me if I could roll through. Met up, got food, and we spent time till the life was true. Call you my one, and can I call you my lover? Call you my one and only boy. Call you my everything, call you my baby. You're the only one who runs my world. I remember this night we ate outside and the grass was too. Gazing at the stars with as my eyes only turned towards you. There was no one else I needed the most. 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia sebagaimana diletakkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sanusi 1998. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maksud esensinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Maksud esensinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan nasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga yaitu demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Maksud esensinya, kekuatan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu.
dalam batas-batas tertentu. Kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR atau DPR, DPD, dan DPRD. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Maksud esensinya yaitu yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum dan bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Yang keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan yang menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Yang kelima yaitu demokrasi dengan pengembangan kekuasaan. Maksud esensinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara yang diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenal semacam division and separation of power dengan sistem check and balance. Yang keenam yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, menuntut umum, dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan considerance, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Yang kedelapan yaitu demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonomi besar dan kecil, yang ditafsirkan daerah otonom 1 dan 2. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom tersebut dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepadanya. Yang kesembilan yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum, sebab bersamaan dengan itu semua, jika dipertanyakan where is the beef, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas
yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Pentingnya kehidupan demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Yaitu yang pertama, partisipasi dalam membuat keputusan. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Yang ketiga, yaitu distribusi pendapatan secara adil. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintahan wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini, pemerintah menjalankan program pemberian bantuan tunai langsung. Hal ini dilakukan dalam upaya membantu para fakir miskin. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin harus beriman, bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Sejarah mencatat semua pemimpin yang zalim dan tidak bermoral tidak mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. I remember this night we had outside